Ya pemirsa, dan kali ini kita sudah bergabung dengan narasumber lewat sambungan Zoom, yaitu Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari, yang akan membahas lebih lanjut terkait dengan deklarasi yang dilakukan oleh PPP untuk mendukung Ganjar Pranowo. Selamat sore. Selamat sore, Anggi. Ya, selamat sore Bang Kodari, semoga sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Iya, Bang Kodari, sore ini kita mendengarkan bahwa PPP akhirnya memberikan deklarasinya untuk mendukung Ganjar Pranowo. Nah, kalau misalnya Anda melihat hal ini, kira-kira apakah ini menjadi simbol bahwa nantinya akan ada koalisi antara P3 dengan PDI Perjuangan, Bang? Ya, tentu saja. Jadi karena sama-sama mendukung calon presiden yang sama, maka otomatis ini merupakan suatu arah koalisi, walaupun bentuk formal dari koalisi tersebut itu harus dibicarakan ya antar partai politik. Tetapi kan kalau kita bicara koalisi calon presiden itu kan kata kuncinya ada di calon presidennya. Kalau partai A mendukung capres B, partai C mendukung capres D, itu kan nggak ketemu tuh, nggak bisa koalisi. Tapi kalau ada partai A dan partai B sama-sama mendukung capres C misalnya begitu, maka ini potensi koalisi. Jadi per hari ini saya bisa katakan bahwa PDI Perjuangan itu sudah tidak sendiri lagi. Dia punya teman yang di parlemen yaitu P3, lalu kemudian punya teman yang tidak di parlemen, yang sudah pasti Hanura ya. Dulu pernah PSI mengumumkan calon presidennya Pak Ganjar Pranowo, tapi belakangan seperti mundur 2 langkah karena dari baliho-baliho yang saya lihat itu kalimat barunya adalah tegak lurus dengan Jokowi. Jadi sebetulnya seolah-olah seperti mencabut omongannya dan menunggu arahan dari Pak Jokowi. Secara formal katakanlah begitu. Jadi ya saya kira tadi saya mengikuti dialog juga antara Mensinyus dengan Ray Rangkuti, ditanya mengenai bagaimana dengan koalisi yang ada. Ya per hari ini saya bisa katakan bahwa KIB itu ya sudah nyaris bubar. Karena apa? Karena KIB terdiri dari 3 partai politik, Golkar, PAN, dan P3, dan P3-nya sudah mau nyebrang ke PDI Perjuangan. Nah, apakah KIB-nya kemudian tanpa P3 akan tetap jalan terus atau tidak? Sebetulnya secara matematika itu boleh-boleh saja, karena Golkar dan PAN pun itu walaupun tanpa P3 sudah bisa memenuhi persyaratan. Golkar menguasai 85 kursi, lalu kemudian PAN menguasai 44 kursi. Saya hitung itu sudah di atas syarat minimum 115. Jadi P3-nya pindah ke PDI Perjuangan, Golkar dan PAN ini yang masih kita tunggu arahnya ke mana. Dan kalau Bang Kodari sendiri melihatnya ketika P3 ini memberikan deklarasinya untuk mendukung GP begitu ya, Ganjar Pranowo, apakah ini juga menjadi sinyal bahwa nantinya meminta bahwa calon wakil presidennya ini mungkin kader dari P3 begitu, seperti yang kita sudah sempat mendengar begitu kan ya, bahwa ada nama Sandiaga Uno di sana? Iya, tentu saja partai politik seperti P3 ketika bergabung dengan PDI Perjuangan berharap bisa mendapatkan bergen yang maksimal. Apa bergen yang maksimal itu adalah bahwa calon atau kadernya bisa menjadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo, dan itu sebabnya kemudian P3 sendiri mengatakan bahwa koalisi ya atau berpasangan antara PDI Perjuangan dengan P3 itu bukan pertama kali. Sudah pernah sebelumnya antara Bu Mega dengan Hamzahas ya. Ketiga ya. Jadi ada harapan bahwa nostalgia tersebut bisa diulangi. Dan kalau benar bahwa Sandiaga Uno pindah ke PDI Perjuangan, maka potensi Sandiaga Uno untuk dirangkul sebagai cawapresnya PDI Perjuangan dengan mewakili P3 itu sangat besar. Tetapi saya setuju dengan Ray Rangkuti bahwa ini belum merupakan suatu kepastian gitu. Bisa saja P3 misalnya mengusulkan 3 nama atau misalnya 2 nama. Kita tahu ada nama lain yang juga cukup dekat dengan P3 yaitu Erick Thohir ya, dan disebut beberapa kali di forum-forum P3 di daerah. Dan karena itu ya bukan mustahil juga nanti keputusan akhirnya diserahkan kepada PDI Perjuangan dan tentu saja kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Nah, kalau kita bicara Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, selama ini memang kita lihat yang paling sering jalan dengan Ganjar Pranowo adalah
Erick Thohir, begitu ya, ketimbang Ya, Sandiaga Uno. ya. Kemudian yang kedua yang menarik juga adalah Pak Jokowi sendiri kemarin ketika ditanya oleh wartawan siapa cawapres untuk Sandiaga Uno, Iya. nama pertama untuk Ganjar Pranowo, nama yang disebut pertama oleh Pak Jokowi adalah Erick Thohir. Dan yang ketiga bisa jadi bahwa PDI Perjuangan yang mau diambil dari P3 ini adalah partainya, gitu, untuk membangun citra bahwa pertama PDI nggak sendirian, yang kedua PDI sebagai partai nasionalis itu bergandengan tangan dengan kalangan Islam atau partai Islam, tetapi cawapresnya diambil dari luar P3 gitu. Nah, saya pribadi sering mengatakan bahwa sebetulnya PDIP itu kecenderungannya nanti mengambil calon wakil presiden itu bukan berdasarkan partai, tapi afiliasinya dengan Ormas Nahdlatul Ulama gitu. Nah, kenapa Nahdlatul Ulama? Karena representasi yang paling esensial dari Islam tradisional itu adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Yang kedua, memang kalau kita bicara basis pemilih, Nahdlatul Ulama tentu saja jauh lebih besar dari P3 dan jauh lebih besar daripada PKB gitu ya. Dalam berbagai survei ditemukan bahwa yang mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama itu bisa mencapai 45%, 50%. Sementara kita tahu bahwa PKB itu kan yang milih dalam pemilu kemarin itu ya berapa? 9%, kemudian P3 itu 4%, katakan begini. Jadi Nahdlatul Ulama itu sebagai sebuah institusi, sebagai ormas itu lebih menarik ketimbang P3 dan PKB gitu. Ya, ini menarik. Terakhir saya mau tambahkan bahwa kalau bicara kedekatan pimpinan Nahdlatul Ulama pada hari ini, yaitu Yahya Stakuf dan Gus Yahya Stakuf dan Gus Saifullah Yusuf, saya melihat yang dekat dengan beliau berdua ini, pimpinan ini adalah Erick Thohir, sebagaimana tercermin dalam penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua SC dari peringatan Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi menurut saya P3-nya diambil, cawapresnya belum tentu dari P3. Itu tesis saya. Berarti kalau kesimpulan sementara justru dari Bang Kohari ini nggak ada salahnya begitu ya kalau misalnya PDI Perjuangan menerima P3, tapi bukan berarti cawapresnya nanti malah Bang Sandiaga atau siapapun kader dari P3 begitu kan? Ini bisa jadi kalau ibarat nonton film atau nonton serial, ini plot twist gitu ya. Karena kemarin kita saksikan Sandiaga Uno keluar dari Gerindra dengan catatan bahwa langkah catur berikutnya adalah pindah ke P3 dengan asumsi atau dengan skenario bahwa P3 akan menyodorkan calon wakil presiden dan itu akan otomatis jalan calon wakil presidennya bagi PDI Perjuangan. Berarti dengan kata lain sampai asumsi bahwa P3 itu akan digandeng itu benar gitu. Tapi siapa dari P3? Nah, di situ mungkin plot twist-nya bisa terjadi, di mana ketika Sandiaga Uno ketika benar dia masuk ke P3 dan menjadi bagian dari P3, belum tentu dipilih. Karena sekali lagi, seperti saya tekankan, kata kuncinya itu ada di Nahdlatul Ulama. Nah, yang belum dibahas oleh sahabat saya Ray Rangkuti tadi adalah kenapa P3 yang diambil gitu ya, kenapa P3 itu mau juga dengan PDI Perjuangan. Ya, apa memang yang menjadi keuntungan bagi PDI Perjuangan ketika mengambil P3? Iya, dia mau ambil citra partai Islamnya tadi. Karena NU-nya tadi. Iya, PDI itu sebetulnya menurut saya hampir-hampir tidak peduli dengan postur elektoralnya P3. Karena postur elektoral P3 itu terlalu minim dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Bayangkan saja, kursinya cuma 19 gitu. Bandingkan dengan PAN yang 44, PKB yang 58, 59 begitu. Apalagi dibandingkan dengan Partai Golkar yang 85 dengan Gerindra 78, itu P3 ini sebetulnya adalah liliput kalau kita bicara dalam konstelasi politik nasional di DPR gitu. Jadi yang mau diambil dari P3 itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya atau simboliknya begitu. Nah, simboliklah yang mau diambil. Nah, P3 sendiri menurut saya itu dengan riang gembira menyambut koalisi dengan PDI Perjuangan ini, karena mereka itu kalau di tempat lain itu maknanya itu kecil gitu. Tetapi ketika mereka gabung dengan PDI Perjuangan, walaupun posturnya secara elektoral itu kecil, tetapi secara maknawiyah, secara simbolik itu sangat-sangat besar gitu. Karena identitas Islam tradisional yang dimiliki oleh P3. Jadi memang sebetulnya P3 ini pada hari ini tidak punya banyak pilihan, dan menurut saya the best skenario buat mereka terjadi pada hari ini ketika mereka berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Jadi menurut saya tanpa harus
mengajukan calon wakil presiden pun P3 tidak akan ngotot begitu Oke. untuk Berarti bergabung gitu ya. Nggak ada menurut saya ancaman wakil kita harus jadi kader kita menjadi calon wakil presidennya Ganjar gitu. Kalau nggak kami mundur. Menurut saya nggak terjadi itu. Ini beda dengan misalnya Demokrat di koalisi perubahan. Demokrat itu bisa mengancam Anies Baswedan dan koalisi perubahan. Kalau AHY tidak diambil sebagai wakilnya Anies, maka kemudian mereka akan mundur. Nah, bedanya di mana dengan PDI? Kalau di PDI, P3 mundur, itu ada dan tiadanya sama saja. PDI Perjuangan tetap bisa mengajukan calon, karena PDI Perjuangan sudah 115. Tapi kalau koalisi perubahan tanpa Demokrat, ini koalisi bubar, dan tiketnya tidak bisa berangkat, tidak bisa berlayar. Berarti kalau saya bisa simpulkan sebenarnya ada atau tidak ada P3, sebetulnya PDI sebenarnya aman-aman aja, sama-sama diuntungkan juga begitu. Cuman memang tadi kalau saya simpulkan adalah keberadaan P3 ini tentunya yang tadi NU itu menjadi salah satu kekuatan. Namun tidak harus cawapres itu diambil dari P3 dan bahkan bisa disampaikan juga bahwa tadi keberadaan P3 yang mendeklarasikan dukungannya kepada PDI Perjuangan sebenarnya justru memberikan elektabilitas mereka semakin meningkat begitu ya Bang Kodari ya, kalau saya bisa simpulkan. Saya mau tambahkan lagi ya, boleh ya? Baik, ya silakan singkatnya Bang Kodari. Selama ini P3 itu merasa jadi anak tiri di Nahdlatul Ulama ya, karena pimpinan PKB dalam tanda kutip menguasai dan mengontrol pimpinan Nahdlatul Ulama. Tapi sekarang ini kontrol itu sudah tidak ada lagi, bahkan pintu dan ruang kepada Nahdlatul Ulama itu seperti dibukakan oleh Gus Yahya kepada P3 gitu loh. Nah, sekarang P3 mendapatkan manfaat dari Nahdlatul Ulama karena dibukakan pintunya. Nahdlatul Ulama sekarang dapat manfaat apa dari P3 gitu. Saya kira P3 akan sangat mendengarkan tausiah atau nasihat atau usulan nama dari pimpinan Nahdlatul Ulama sebagai bentuk dari simbiose mutualistik dalam pemilu 2024 akan datang. Begitu, Andi. Baik, terima kasih Bang Kodari untuk informasinya, sangat mencerahkan sekali selaku Direktur Eksekutif Indobarometer yang telah berbagi pandangannya di MNC News Now. Sehat selalu, Bang. Terima kasih, Anggi.